Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Widiawati. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pembelajaran Abad ke-21 pada Generasi Z berbasis media animasi video. Untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir. Menurut Kemendikbud, kemampuan berpikir yaitu mencakup kemampuan penalaran logis, kritis, kreatif, mampu mengomunikasikan gagasan, terutama dalam memecahkan masalah. Generasi merupakan kelompok yang terdiri dari individu yang memiliki kesamaan dalam rentang usia dan mengalami peristiwa sejarah penting dalam suatu periode waktu yang sama. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, dunia pendidikan juga harus mengikuti perkembangan ini agar proses pembelajaran lebih diminati peserta didik. Sumber informasi dalam pelajaran pun saat ini sangat mudah didapatkan. Namun, minat peserta didik dalam mencari sumber belajar masih dirasa kurang. Untuk itu, guru sebagai tenaga pendidik ikut serta memfasilitasi sumber belajar yang menarik dan efisien sehingga mudah diakses dan dipahami oleh peserta didik. Dunia saat ini memasuki era abad 21, yaitu era revolusi industri 4.0. Era di mana teknologi informasi dan robotik menjadi basis dalam setiap lingkungan hari-hari akan saling terhubung sangat kuat. Revolusi industri. Fisik dan biologis atau sains adalah komponen utama dari cyber physical system yang merupakan bagian dari revolusi industri 4.0. Pembelajaran yang harus dilakukan guru pun harus berorientasi pada pembelajaran abad 21 yang memiliki karakteristik atau prinsip-prinsip diantaranya yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik dibelajarkan untuk mampu berkolaborasi. Yang ketiga, materi pembelajaran dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran harus memungkinkan peserta didik terhubung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang keempat, dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Generasi Z dikenal sebagai generasi mobile. Sebagian besar lahir pada tahun 2000. Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh bersama kemajuan teknologi sehingga memandang teknologi adalah bagian dari mereka. Menurut TED Talks tahun 2013, generasi ini disebut juga Net Generation. Ada 3 subjek utama dalam pembelajaran abad ke-21, yaitu keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi cara berpikir dan bekerja. Yang kedua meliputi alat-alat yang digunakan dalam bekerja. Yang ketiga keterampilan hidup dan berkarir yang meliputi keterampilan hidup di dunia. Kemampuan berpikir tersebut diantaranya berpikir kreatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Mengacu pada 3 subjek utama pembelajaran abad ke-21 di atas, untuk membuat pembelajaran pada abad 21 ini, gunakan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran di SMA Negeri 14 Bandar Lampung masih dirasa cukup kurang. Sebab guru di bidang studi khususnya fisika lebih sering menggunakan papan tulis dan menuliskan penjelasan serta penerahan rumusnya di papan tulis, sehingga peserta didik sering bosan dan saat proses pembelajaran berlangsung. Pada penggunaan media pembelajaran dengan basic teknologi memberikan dampak yang sangat positif bagi kemampuan dan kemauan siswa. Video animasi adalah teknologi modern yang membuka kemungkinan yang besar alat pendidikan. Hal ini bisa menjadi terciptanya suasana yang kondusif. Karena dalam video animasi ini, siswa bukan hanya memahami apa rumusnya, bagaimana cara penggunaan rumusnya, tapi juga bagaimana hal itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tujuan pendidikan abad ke-21, yaitu mengaitkan apa pelajarannya dengan kehidupan. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Dan aku ingin bertanya, karena ada banyak guru yang menulis rumus masih di papan tulis.
Nanda. Ya. Nanda. Nah, tadi kan Nanda bilang pakai video animasi aja gitu kan ya, daripada biar nggak bosan daripada pakai tulis gitu kan. Nah, pertanyaannya, emang nggak merepotkan ya buat pendidik gitu? Maksudnya ngetik rumus atau nurunin rumus pakai video kayak gitu. Apakah siswanya bakal paham gitu? Aja sih. Di sini saya menjelaskan bahwa izin menjawab ya. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa video animasi itu membantu peserta didik dalam memahami materinya, bukan berarti menghilangkan esensi bahwa tidak menggunakan sama sekali papan tulis gitu. Karena media pembelajaran itu bersifat membantu, bukan menghilangkan fungsi utama pembelajaran dengan tidak menyusun papan tulis atau gimana gitu. Jadi media pembelajaran di sini video animasi khususnya itu berguna untuk menanamkan konsep pada siswa. Oh ternyata fenomena gerak itu seperti ini. Oh ternyata fenomena kalor ini seperti ini gitu. Nanti dalam penerapan rumusnya atau penulisan rumusnya bisa tetap di papan tulis. Bukan berarti tidak sama sekali gitu. Ya Nanda, makasih Nanda. Iya Lisma. Jadi tambahan gitu aja ya Nda ya, animasi itu tetap jelasin dulu di papan tulis, nanti buat tambahan aja gitu ya videonya. Ya gitu Vivi. Jadi mungkin bisa di video animasinya juga kayak misalkan gerak nih. Kita kan tunjukin arah gaya normalnya ke sini. Oh kalau misalkan bendanya ditarik ke arah sini berarti gaya F1-nya ke sini, F2-nya ke sini gitu. Sebenarnya gimana ya? Walaupun itu dibilang sebagai media penunjang, tetap aja konsep yang perlu ditanamkan di siswa itu penting gitu. Gak mungkin, soalnya kita bukan hanya ilmu matematis, jadi bukan hanya sekadar rumus aja. Pertanyaan lagi, gimana Vivi dan Lisma? Nggak. Vivi cukup? Nanda, itu nanti videonya itu di-uploadnya kemana? Apakah di-share lewat WhatsApp atau mungkin lewat biasanya sekarang pada ini kan? Nah. Oh ya, jadi kalau misalkan lagi pandemi kayak gini bisa juga tuh di-share ke misalnya di-share ke grup WhatsApp, bisa juga ke YouTube. Untuk nonton YouTube kan sekarang lebih banyak tuh gratisan yang pakai YouTube. Bisa juga ke YouTube biar siswanya juga nggak perlu download, jadi nggak memenuhi ruang di handphone gitu. Tapi kalau misalkan dalam pembelajaran langsung, karena itu sebagai media penunjang dan bukan media utama, mungkin di awal di awal pemahamannya, misalnya baru masuk bab gaya atau bab kalor, berarti di awal ditampilkan gitu. Oke, makasih Nanda. Iya, sama-sama. Cukup ya? Nggak. Oke, kalau cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.